Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Endris Rukmana, calon guru penggerak, Angkatan 10, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan mendemonstrasikan secara konstekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yuk kita simak bersama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cekidot. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan semboyan ing ngarso sum tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani, artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Selanjutnya tentang kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama disebut Montessori, di mana dalam pendidikan harus mementingkan pembelajaran panca indera. Kelima, panca indera kita harus dipergunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua adalah taman siswa, di mana pelajaran antara panca indera dan permainan akal itu tidak bisa terpisahkan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah probel, yaitu panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan mengenal dan memahami perbedaan pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Menurut beliau juga pendidikan adalah tempat persemaian benih kebudayaan. Teman-teman, kita lanjut yuk ke slide berikutnya. Cekidot. Selanjutnya hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan hendaknya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia bagian barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Jadi bisa dikatakan pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, sekarang lanjut lagi. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, mari kita lanjutkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya, yaitu tentang pendidikan yang menuntun. KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai petani dan tukang kebun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Sampai di sini kita pahami bahwa proses menuntun di sini yaitu membimbing, mengarahkan siswa kita sampai menemukan apa yang menjadi tujuan terbaik bagi mereka. Lanjut. Ya, berhubung teman saya sudah kecapean ya, saya lanjutkan dulu sebentar tentang pemikiran lain dari KHD, yaitu budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak, atau bisa dibilang juga dengan karakter, merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta yang berdampingan dengan kognitif seseorang, kemudian karsa, afektifnya seseorang, sehingga menciptakan karya berupa psikomotor yang dapat ditimbulkan dalam diri seseorang. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup seorang anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentunya tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa dia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab, itu harus memperhatikan kemerdekaan orang lain dan yang paling penting kemerdekaan bagi dirinya sendiri. Itu tentang budi pekerti. Selanjutnya teman saya sudah mulai siap lagi katanya, silakan dilanjut. Kita lanjutkan. Bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar, guru, dan pembelajar, murid, jika dikaitkan dengan pemikiran KHD?
Sebagai guru dapat dijabarkan bahwa guru sebagai pembelajar harus senantiasa melakukan update diri terkait nilai-nilai yang tertera dalam pemikiran KHD karena masih banyak sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian langkah konkret yang bisa dilakukan diantaranya adalah 1. Pendekatan berpusat pada siswa. 2. Mengendapkan karakter siswa. 3. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menganalisis, menilai, dan menyaring informasi melalui pembelajaran berbasis digital. Ya, Bapak dan Ibu guru hebat, sebelum kita mengakhiri pemaparan demonstrasi konseptual tentang pemikiran KHD, berikut saya tampilkan sebuah video yang mencontohkan penggunaan digitalisasi yang merupakan suatu aplikasi, suatu bukti di lapangan saya sudah melaksanakan pembelajaran yang berakar dengan pemikiran KHD, yaitu pembelajaran harus sesuai dengan kodrat zaman, yaitu perkembangan teknologi. Di sini saya contohkan di video penggunaan HP Android mereka untuk mengakses absensi, kemudian untuk kuisis, pretest, post-test, kemudian tampilan pembelajaran juga saya menggunakan video interaktif. Untuk lebih jelasnya, ayo kita tonton videonya sebagai berikut. Pertama, belum kita membahas tentang alat-alat reproduksi atau organ-organ reproduksi pada hari ini, saya ingin tahu pengetahuan awal Anda semua. Kita akan melakukan pretest. Oke ya, kita klik pretest. Nah, ini pretestnya. Silakan yang punya HP apa? HP yang ada barcode-nya, silakan perwakilan dari tiap kelompok ke depan untuk menyekan barcode yang ada di laptop saya. Silakan. Silakan perwakilan dari kelompok A siapa? Mangga diklik destinya, diklik aja. Oke. Ini ya. Sebelum saya bagi kelompok ya, sebelum kita berdiskusi, saya akan menampilkan sebuah video. Ya. Ini video apa, Pak? Lihat dulu aja, ya. Salah. Belakangan publik dibuat. Coba diperhatikan ya. Udah tahu belum? Aprilia Manganang? Baru tahu sekarang. Mungkin kalau yang pencinta poli